Oke, next dari Saja Alia Faiha. Oke, Jal, bacain Jal. Seger ini Pak. Gatel lah sekarang gue. Oke. Hai Kak, menurut Kakak definisi sahabat itu apa sih? Oke. Greget sendiri gitu kalau punya temen bener-bener udah deket banget tapi ternyata di belakang suka ngomongin. Thank you guys, kalian sudah klik video ini. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya. Dengan subscribe itu berarti kalian tandanya support channel ini untuk terus berkembang. Selamat menonton. Tiba-tiba ngilang gak jelas juga. Gak mau ketemu lah, itulah, inilah. Jengkel pada puncaknya. Tuh pas kita ngasih saran saat teman aku curhat, dianya malah marah-marah sendiri ke aku. Malah ngatain yang enggak, bikin hati panas aja. Banyak Kak, temen aku juga yang ngebandingin aku sama temen lainnya. Saking banyaknya temen yang kayak gitu, sekarang malah jadi berasa muak banget kayak gitu rasanya. Oh gini ya, jadi dewasa itu bener-bener ingin ngelupain, tapi masih bisa mikir tuh temen bukan sampah, udah gak apa-apa aja dulu. Dan malah jadi sering bodo amat ke temen yang udah ngebuat gak enak hati. Sarah dong Kak, aku harus gimana ke mereka, ke temen yang kayak gitu. Makasih Kak, maaf ya. Bawahnya ada lagi, mau tambahin dong Kak. Kalau pada akhirnya sekarang aku punya temen yang awalnya bener-bener cuek banget sama aku, tapi cueknya dia tuh peduli banget sama aku. Kayak meski sekarang udah beda sekolah, dia anak Kerampas dan aku anak Semala. Wah, ada kelas aing nih ternyata nih. Tapi dia bener-bener ada di samping aku Kak. Susah seneng duka bahagia dilewatin bersama. Bahkan saling ngasih support gini. Jadi sahabat bisa, saudara bisa, musuh bisa, bahkan berasa pacar pun bisa. Seneng jadi dia bersyukur sama Maha Kuasa aja. Thank you Kak. Jadi intinya dia minta saran kepada saya. Saran apa itu? Saran menanggapi teman seperti itu. Oke. Kasih Jawab saran, kamu Kak. kan? Loh. Langsung kasih saran kamu lempar aku. Aku ngomong tuh takut serba salah, Pak. Aku serba salah ya. Ya ampun. Gimana ya? Yes, gini Meh. Aku juga yakin Menanggapi teman ceritanya seperti itu ya. Jadi ceritanya Syadzia Alia Faiha itu juga banyak banget dirasain sama kalian semua. Itu aku sangat percaya itu karena aku pun juga pernah atau sedang merasakan. Ya, intinya pasti kalian juga pernah merasakan atau sedang merasakan itu. Ya intinya kayak gini sih. Emang masa-masa pubertas tuh menurutku masa-masa yang berat. Jadi gimana kita nentuin arah kita mau kemana? Kanan, kiri, Kanan depan, atau kiri, belakang. atau depan atau belakang, les. Itulah intinya kalian sendiri yang nentuin. Dan gimana caranya kita melatih kesadaran, melatih kedewasaan dan lain sebagainya. Itu masih banyak banget, dan kalau mau tahu rinnya tolong baca buku aja karena aku nggak ahli dalam hal itu. Tapi menurut pengalamanku pribadi, kalau ada orang yang seperti ini, ya udah biarin aja. Yo wes lah, yo wes ngono. Karena Cukup tahu ya, Jal ya. Karena menurutku kalau orang seperti itu tuh ya kayak dia tuh nggak punya waktu aja gitu loh buat ngurusin hidup kamu, buat ngomongin kamu di belakang tuh ya ngapain juga. Sebenarnya kan dia sebenarnya walaupun dalam pandemi kayak gini masih banyak hal yang bisa dia lakuin ya kan. Contoh kalian apa kayak masak, workout atau masak atau belajar apa kayak sama baca keluarga buku kalian. Masih banyak banget yang bisa kalian explore. Jadi menurut aku kalau ada teman yang ngomongin kamu di belakang ya udah biarin aja. Ya emang itu bakal pasti ada. Dan kita pun juga ada Pak ya. Ya namanya hidup pasti ada. Pasti ada yang apa ya, yang jengkel tuh pasti ada. Yang jengkel sama kita, yang iri, dengki tuh sama kita pasti ada. Pasti lah. Dan saranku ya udah biarin aja. Oke. Segitu aja dari Syadzia Alia Faiha. Dan oh ya, dia kan juga punya teman Pak sekarang yang dulu cuek banget. Nah jadi sebenarnya tuh menurut aku juga teman yang sebenarnya teman tuh yang selalu care sama kamu dalam hal apapun. Jadi misal kamu dalam segi down dia masih bisa support kamu lagi naik dia masih bisa ngasih support kamu juga. Iya, benar seperti itu. Nah jadi ya intinya ya saling begitu. support lah. Nah Saling support. thank you, pertanyaan bagus banget, mewakili banyak Mantap. orang. Ya, next ini dari Yesi Central Live. Oke. Jadi tadi
Sorry guys kalau kameranya sedikit moving karena tadi baterainya habis dan ini kita lanjutin lagi. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita lanjutin ya. Oke. Ini bersama kita. Ya masih bersama kita ya. Ada bang, temen kurang ajar, ngomongin di belakang, giliran disamperin, alibi banget, gemes, pengen nyubit ginjalnya. Aduh. Langsung dicubit wae bro. Ginjal dicubit itu rasanya seperti apa itu? Ya hut kok men. Udah pokoknya jangan main cubit-cubitan ginjal, diomongin dulu Biar santai baik-baik. pakai kuding dulu. Oke? Kita diomongin baik-baik. Ya ini selanjutnya dari Firda 0178. Itu tempat tanggal lahir apa aja? Tempat dan tahun dan tanggal lahir. Benar. Teman adalah orang yang mau mendengarkan kita, mau mendengarkan segala keluh kesah kita, segala curhatan kita. Intinya teman itu adalah orang yang akan maju paling depan di saat kita direndahkan atau dihina oleh orang lain. Yang penting yang ngehina nggak teman sendiri. Iya benar. Kalau yang ngehina teman sendiri berarti kamu butuhnya orang lain. Kayak gitu. Oke, ya next ini sedikit panjang dari Patsna Paramitsa. Teman itu kalau diajak guyon nggak mudah tersinggung, bisa anjing-anjingan bareng, dan yang paling penting teman tidak akan mendekati kalian hanya untuk menancapkan pisau untuk membuat kalian terluka. Duh, aku punya teman kayaknya emang gak ada akhlak semuanya. Pengalaman terpahit waktu itu pernah mau nongkrong sama teman di kedai Janji Jiwa. Oke. Waktu itu aku tidak terlalu hafal daerah Surabaya. Terus temanku aku suruh nge-maps. Kita sekitar 1 jam muter-muter Surabaya sampai isi bensin juga tapi belum ketemu. Ternyata pas di search di maps temanku salah baca. Maps ternyata dia salah ngetiknya, yang dibaca lokasinya Janji Jiwa Jakarta. Wancuk wis modal ngenteno bensin. Bisa-bisa. Iki paite Mas menurutku soalnya rugi bandar. Bandar togel. Rugi bandar, Bro. Bandar togel. Rugi tenaga lek bensin WK jos. Boyo nek nge-maps sih ditulisi di belakangnya Janji Jiwa Surabaya. Janji Jiwa Surabaya muteran ning Jakarta, Wak. Lebih dekat lagi ada Janji Jiwa Makassar. Ya, tuh mau nyoba di luar pulau ya kalian. Sakit banget. Oke, by the way, thank you Pak Paramita udah sharing pengalaman kocloknya ini. Ini gokil sih. Ini gokil. Ya, next dari sensor. Boleh dibacain namanya. Jadi take kedua ini di-cut ya video ini. Paling jebul di sensor. Kita enggak bisa dibacain ternyata. Teman tuh orangnya yang ada bersama kita. Wah. Pernah punya sahabat, di belakang suka ngomongin, giliran lagi marahan ngata-ngatain. Aku tahu sih itu cuma bercanda, tapi kan nggak gitu juga. Masa cuma gara-gara aku pakai softland dikatain, tit, sensor pak. Nggak benar sensor. Kesel banget gak sih dan parah banget gak sih kalau ngatainnya. Ya, mungkin teman kamu kurang gaul itu. Kurang gaul sama mainnya kurang jauh ya temenmu. Tapi gini sih, sesuaikanlah dandananmu dengan umurmu. Jadi, nah itu bener banget. Ya, itu bener banget. Jangan kayak itu tuh. Umurnya segini, Kamu udah pakai blush on dan sebagainya, itu kurang. Penampilannya udah segini. Jadi ya sekarang ya umurnya segini tapi penampilannya. Jadi intinya itu kalian harus berdandan. Enggak, aku ingat ini banyak banget sih orang-orang seperti ini sih, bener. Banyak banget. Apa cucu kayak guyu. Umurnya segini tapi penampilannya segini. Yang sekarang umurnya segini tapi segini. Makanya intinya kan banyak banget loh itu. Berdandan sesuai dengan umurmu toh. Ya bener banget itu, bener banget. Ya tahu. Oke, thank you buat apa yang disensor. Ya, next ini dari Bitter Lover. Dia pengen disebutnya sebagai itu, guys. Oke. Bicara soal temen ya, Mas. Kalau temen sih banyak. Soalnya aku orang yang gampang kenal gitu, tapi ya cuma sebatas temen. Pasti ya ada yang ngibahin di belakang toh. Ya emang. Tapi kalau sahabat sih ya menurutku yang ada dalam suka dan nyukurti dalam duka. Awu. Enggak ding, for your information mas, sahabatku tolong semua. Apa-apa ngakak nomor 1, los banget. Sama apapun gak pernah mikir kalau lagi bareng-bareng. Siap. Masih ada lagi. Pokoknya walaupun tolol tapi mereka tuh aku sayang banget karena mereka tulus.
Ya, teman-teman Kata-kata seperti ini terakhir yang harus digaris bawah, tulus. Ya, Tulus tuh penyanyi loh, Cok. iya sih. Tapi itu nyanyi Oh, gitu iya. ya. Itu jadi copyright malah, Pak. Ya pokoknya kalau kamu udah mendapatkan temen yang menurut kamu tulus, tolong dipertahankan. Karena itu sekarang sangat susah mencarinya. Mencari teman-teman seperti itu memang susah ya. Dah, oke, thank you buat Peter Lover pertanyaannya, ceritanya. Ya, next ini dari Desentor ya, Kak. Siap. Jadi aku punya temen deket, bisa dibilang sahabat lah. Dulu emang aku belum tahu sifat asli dia. Nah, sebenarnya dan ternyata dia tuh emang orangnya kalau dilihat-lihat suka ngikut-ngikut apa yang dilakukan orang lain. Jangankan orang lain, aku aja suka diikutin. Kayak nggak ada prinsip diri sendiri gitu loh. Sampai-sampai aku saking jengkelnya aku bilang ke dia. Terus terang, walaupun udah aku ngomong ke dia, tetap aja diikutin. Kalau emang sekali 2 kali masih nggak apa-apa sih, tapi ini kayak udah terlalu sering banget. Terus sarannya gimana dong? Makasih Kak. Ya sarannya ya Ya udah, ikhlasin aja. Berarti Kalau kamu dia seorang ngikut sosok kamu. yang patut buat diikutin Contoh sama lah. teman kamu itu. Wah, berarti kamu sosok yang dianggap. Bisa dicontoh. Nah, itu lah wes. Dicontoh dalam hal yang baik ya. Jangan nakal-nakal jangan ya. Betul. Pinter. Ya, next ini dari Umi Farha. Kok namanya hahak semua ya? Ya, burine ono hah apa ya? Menurut Kakak, gimana sih rasanya udah sahabatan lama banget dari SD, sekarang udah kayak lupa gitu sama sahabatnya gara-gara teman barunya? Ini sering banget terjadi. Banyak seperti itu. Ya karena kalau ya piye ya Semakinnya bertambah umur ya kan. ya kenal sama orang banyak, dengan lingkungan yang berbeda, dengan circle yang berbeda, ya itu sangat wajar gitu loh. Jadi ya udah sabar aja. Kalian harus bisa memaklumi itu. Oke, mungkin udah saatnya kalian buat cari circle baru. Oke, next ini dari Farah NR03. Temen tuh ada yang baik juga ada yang buruk, tapi rata-rata banyak buruknya. PKWK. Ada yang di depan baik, di belakang jelek, ada juga yang datang pas butuh. Pas dibutuhin balik banyak alasan. Di depan muka baik, tapi di dalam hati gergel. Ada juga Mas, ya gitu deh temen. Ya emang temen itu ya kayak gitu ya, bermacam-macam temen. Macam banget, banyak banget. Karakternya tuh banyak banget. Tapi yang paling buruk ini ketika ngomongin di belakang. Wah, ya kalau bisa jangan kayak gitulah. Berarti kesimpulannya dari beberapa orang lagi sih banyaknya diomongin di belakang ya, Jal? Ya emang rata-rata ini kan DM dari beberapa orang dan banyak orang ya kan. Dan rata-rata tuh menyimpulkan temen tuh ya kayak gitu. Ya berarti nggak cuma kamu aja ngerasain, jadi dirasain banyak orang. Oh, ya benar. Ya berarti emang temen itu seperti itu gitu loh. Ya sudah disyukuri saja dengan apa yang kamu punya sekarang. Ya karena banyak banget DM-nya dan ini videonya udah jadi 2 part dan jangan lebih lah, 2 part aja maksimal. Jadi mungkin ini DM yang terakhir dari Mumtaza Salma. Jadi gini, Kak Ijal mau tanya dong, misal punya temen di depan baik tapi nusuk dari belakang harus diapain ya? Ya rata-rata sama lagi tuh Pak. Ya seperti itu emang temen-temen. Dari beberapa DM yang dibacain kayak aku ngomongin tadi, rata-rata tuh ngomong kalau temen suka nusuk dari belakang, temen datang kalau ada butuhnya doang, temen kalau inilah itulah. Ya emang berarti temen tuh seperti itu dan emang kalian udah harus mewajarkannya atau gimana? Ya harus dewasa lah. Semakin tambahnya umur pasti harus dewasa. Ya harus dewasa, tapi sebisa mungkin yang merasa jadi temen dari teman-temannya DM ku yang masuk ini, temennya temen, intinya ya jangan kayak gitu kalau bisa. Kalau ada masalah diomongin baik-baik, ya Pak ya. Bener banget. Kalau bisa jangan diomongin di belakang karena tuh jatuhnya gibah nanti, nggak baik. Ya kan? Bagus, Setuju kan? Apalagi pas puasa gini, nggak Nah, bagus gibahin orang. jadi ya intinya kalau ada masalah tuh diselesain baik-baik. Kalau emang nggak suka dengan sifatnya si A, B, C diomongin, Bu. Nah, kalau kamu jadi temen yang gitu kamu ngomong, kok iki mbok aja koyo ngene. Kamu tuh jangan kayak gini. Bener. Bisa kayak gini. Nah, itu malah lebih baik daripada kamu rasain di belakang. Oke. Pak, kayaknya dari tadi tuh penonton ngeliatin bajuku terus ya, Pak. Ini dari mana kamu tahu? Ini dari Semarang deh ya. Dari Semarang. Ya guys, jadi ini aku sekalian mau promosi dikit-dikit tipis-tipis. Jadi baju kumur saya game katalog yang pertama sudah keluar dan bisa kalian dapetin di Tokopedia, di Instagramnya juga ada. Langsung aja dicek Instagramnya di sini.
Dah buat video kali ini segini aja. Jangan lupa follow Instagramnya Radrix di sini. Oke, di sini. Dan jangan lupa diklik tombol like, comment, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu channel YouTube aku. Ciamik cuy. Thank you for watching. Bye bye.